Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Daryanto, bisa dipanggil Mas Dar, gitu aja. Kenalan singkat aja, kita langsung aja. Terima kasih sudah bergabung di trik cara beriklan cuan anti boncos ya. Konsep beriklan itu kita bahas teori sedikit ya, karena ini adalah pondasinya juga untuk beriklan ya. Konsep beriklan itu adalah untuk mendatangkan traffic ya. Dengan mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, dengan adanya traffic yang banyak, diharapkan ada penjualan. Karena apa? Karena kalau nggak ada yang datang ke toko kita, kalau nggak ada yang datang yang ke akun kita, gimana kita melakukan penjualan? Nggak bisa kita untuk menjual, karena kan nggak ada yang datang gitu ya. Makanya ini adalah trik untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah konsepnya adalah dengan penjualan. Nah ini, kalau trafficnya udah bagus, terus kalau CTR-nya udah bagus, CTR itu apa sih? Berapa persentase iklan kamu diklik oleh audiens gitu loh ya. Biasanya sih normalnya itu, idealnya itu adalah CTR itu 2,5% ya. Berarti iklan kamu bagus, video kamu bagus ya. Kalau trafficnya udah bagus, CTR-nya udah bagus, presentasinya klik juga udah bagus, kok nggak ada penjualan, apa yang dilakukan gitu? Satu, mungkin harganya terlalu tinggi, harganya teman-teman terlalu tinggi, terus tidak bersaing dengan komputer yang lain. Dua adalah mungkin etalase produk kamu kurang menarik atau memberikan informasi yang kurang detail mengenai spesifik produknya teman-teman. Contoh misalkan jualan baju gitu. Jualan baju kan misalkan harus ada ukuran, terus ada panjang baju, ada panjang lengan, terus ukuran X, L, M, dan segala macam, terus ada varian warna. Nah, itu mungkin kurang menonjol atau mungkin kurang disampaikan dalam membuat foto produknya gitu loh. Jadi urutannya itu ini fungsinya apa, digunakan untuk apa, dan manfaatnya apa itu kurang gitulah gitu. Jadi itu harus diperbaiki di situ. Yang kedua mungkin secara konten, mungkin kontennya kurang menarik dalam arti pemberian narasinya atau mungkin penyampaian datanya atau penyampaian informasinya tentang produknya teman-teman itu kurang masuk ke para audiens gitu. Yang pasti memang harus dikasih hook, terus ada deskripsi, terus ada CTA, dan ada tingkatkan untuk pembelian itu menarik gitu loh ya. Nah ini nanti kita insya Allah akan bahas selanjutnya ya. Urutan dalam berikan satu adalah dilihat persentase penonton melihat video kita sampai selesai. Presentasinya itu 1,5 ya minimal ya. Lebih besar itu lebih baik. Presentasi penonton itu yang dimaksud gimana? Misalnya kita udah bikin video, udah kita upload secara organik, ternyata yang menonton video kita itu secara full itu sekian persen gitu misalnya. Dari jumlah penonton misalkan 100 orang, yang nonton sekian persen sampai full. Lah itu presentasi penonton ya, yang melihat sampai full. Nah nanti kita akan bahas di situ ya. Yang kedua adalah lihat video yang sudah ada penjualan secara organik. Itu kalau mau ada penjualan ya. Kalau kita mau iklan penjualan itu harus kita lihat dulu yang minimal ada penjualannya 1-3 yang sudah terjual. Artinya apa? Secara organik aja itu sudah bisa terjual, apalagi kalau kita iklankan ya. Mudah-mudahan itu akan lebih menambah penjualannya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah jenis-jenis iklan, nanti kita akan sampaikan. Nah, jenis-jenis iklan yang kita akan bahas di sini adalah yang pertama adalah iklan untuk mendatangkan view ya. Lebih banyak tayangan video, terus lebih banyak pengikut, terus lebih banyak pembelian produk ya. Itu nanti yang kita akan bahas di sini gitulah. Mungkin sedikit perkenalannya seperti itu biar teman-teman punya gambaran tentang iklan ya. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.